Baiklah, kita sekarang memasuki pada sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab, di mana kita telah memiliki cukup banyak pertanyaan dari para peserta. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memilih beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kita mulai dari narasumber yang pertama ya, untuk Pak Wisnu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya sampaikan 3 pertanyaan terlebih dahulu pada Pak Wisnu, untuk dapat langsung direspon ya Pak Wisnu. Pertama yaitu dari Aditya Juli Sulisetyo dari SMK Pertanian, dan ini pertanyaannya juga hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hamdan Yani dari Ilmu Farmasi. Ini juga menyampaikan pertanyaan mengenai apabila kita pergi ke hutan, kemudian menemukan tanaman begonia, bagaimana cara mengetahui bahwa tanaman begonia tersebut telah terdaftar atau telah memiliki nama? Bisa dilihat dari mana? Apakah ada Google ataukah ada database tertentu untuk mengetahui seluruh begonia yang telah memiliki nama? Termasuk mohon dijelaskan proses secara umum dalam pendeskripsian atau publikasi jenis baru. Demikian untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dari Bu Diah Sulistiarini dari Pusat Riset Biologi BRIN, beliau menemukan ada begonia yang ada di Taman Selosia di Bandungan, Jawa Tengah. Daunnya kecil-kecil, bunganya pink. Nah, itu jenis apa Pak Wisnu? Apakah asli Indonesia? Nah, ini walaupun katakanlah cirinya sangat kurang detail ya mungkin yang disampaikan Bu Diah, tapi mungkin Mas Wisnu punya pengalaman sehingga bisa mengetahui perkiraan jenis ini tuh jenis begonia apa gitu yang ditanyakan Bu Diah Sulistiarini. Dan pertanyaan ketiga dari Lulu Lusita dari Universitas Lampung, beliau menanyakan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan begonia setiap tahunnya, apakah setiap tahun akan menemukan spesies baru? Ya, silahkan Pak Wisnu dapat dijawab untuk 3 pertanyaan tadi. Baik Mas Yoyo, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Aditya ya, jadi ketika kita sudah mengkoleksi dari suatu hutan, lalu bagaimana kita mengetahui itu jenis yang sudah ada namanya atau belum. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pendataan. Jadi pendataan lokasi. Jadi lokasi itu sangat penting karena persebaran di begonia itu sangat spesifik. Jadi begonia yang ada di suatu pulau, misalkan katakanlah Sumatera, itu kecil kemungkinan atau tidak ditemukan di Kalimantan. Jadi data lokasi itu sangat penting. Kemudian data yang selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi, kita harus tahu habitatnya. Apakah dia ditemukan di hutan dataran rendah, tumbuh di tanah, atau di hutan-hutan perbukitan kapur. Karena itu nanti jenisnya juga akan sangat berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan tersebut kita harus usahakan didokumentasikan secara lengkap foto-fotonya begitu. Nah, setelah kita koleksi itu tanaman atau spesimen, langkah selanjutnya adalah kita coba mengidentifikasinya dari berbagai sumber. Misalkan kita tidak bisa mengakses karena hambatan lokasi, kita tidak bisa mengakses spesimen herbarium. Secara online kita bisa mengakses database begonia, yaitu Begonia Resource Center. Di situ kita bisa, saya coba share screen di sini. Nah, ini adalah database di Begonia Resource Center. Jadi di sini sudah sangat lengkap. Jadi kita bisa mencari dengan 2 tipe informasi. Apakah kita hanya mencari spesimen saja? Di sini juga spesimennya sudah ada yang bernama. Ataukah kita pengen mencari informasi tentang suatu nama? Misalkan katakanlah suatu spesimen dikoleksi di Sumatera Barat. Kita bisa ketik di sini saja Sumatera. Nah, misalkan Sulawesi lah, kita jadi menemukan spesimen dari Sulawesi Tengah, kita klik saja Sulawesi Tengah di sini, lalu search. Nanti di sini akan menampilkan seluruh koleksi spesimen yang berasal dari Sulawesi, baik yang sudah memiliki nama ataupun tidak. Jadi, dan biasanya
ada yang sudah memiliki foto. Ini kita bisa seperti ini, misalkan kita klik fotonya, kita cocokkan saja, tinggal cocokkan dengan ini, apakah mirip. Kalau mirip, lalu kita bisa langsung merefer ke namanya. Nah, di database ini juga kita selain bisa melihat foto, nanti kita bisa menemukan informasi tentang protolog atau tulisan yang menjelaskan tentang jenis ini. Karakternya apa saja, ditemukan di mana saja. Jadi sudah sangat uh, dipermudah dengan adanya database ini. Berbeda dengan dulu yang mungkin ketika akses internet belum ada, kita sangat kesulitan untuk melihat tipe, bahkan mendapatkan literatur-literatur tua. Saat ini sudah sangat jauh lebih mudah. Jadi itu kemudian setelah diidentifikasi, ketika kita mengidentifikasi dan tidak menemukan spesimen yang cocok atau yang mirip, kita bisa menduga nih, misalkan di Sulawesi tidak ada satupun jenis yang mirip atau sama dengan spesimen yang kita punya. Nah, kita sudah memiliki dugaan kemungkinan ini adalah jenis baru. Tetapi prinsip kehati-hatian itu harus dikedepankan. Jadi kita harus juga melihat jenis-jenis yang ada di pulau sekitaran Sulawesi. Misalkan kita harus coba melihat agak jauh ke timur, ke Maluku. Apakah ada yang mirip? Kemudian ke Filipina, apakah ada yang mirip? Jika tidak ada yang mirip, kita bisa membuat deskripsinya dan dipublikasikan untuk jenis baru, sebagai jenis baru. Begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Diah, begonia dengan daun kecil-kecil dan bunga pink di Taman Celosia. Nah, kemungkinan itu karena tamannya terbuka, biasanya begonia yang ditanam itu sebagai tanaman ini ya, tanaman border, dan itu adalah jenis begonia cuculata atau varietasnya. Dan itu merupakan jenis atau varietas introduksi dari Amerika Selatan yang sudah sangat umum ditanam untuk sebagai ini di taman-taman yang terbuka biasanya, karena dia menyukai kondisi dengan cahaya matahari yang penuh. Dan yang terakhir, yang ketiga dari Mbak Lusita. Jadi progres tiap tahun penelitian begonia, hampir tiap tahun jenis baru berhasil kami publikasikan. Seperti di tahun ini telah berhasil 9 jenis kami publikasikan. 6 jenis diantaranya berasal dari Sumatera yang dipublikasikan oleh Pak Deden dan tim, termasuk saya di dalamnya. Kemudian 3 jenis lagi dari Kalimantan yang dipublikasikan bersama-sama dengan Pak Deden juga, dengan Mas Randi dari Kalimantan dan Markius. Kemudian masih ada beberapa yang sedang dalam tahap proses review. Jadi penemuan ini akan masih terus berlanjut karena sebelumnya begonia memang belum dipelajari secara masif seperti anggrek mungkin ya. Walaupun anggrek secara sudah banyak pun tetap penemuan baru masih banyak. Itu indikasi bahwa keanekaragaman kita masih belum banyak tereksplor. Itu Mas Yoyo jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Siap, terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Wisnu. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Pak Dr. Iksan. Mohon untuk Pak Iksan dan Mas Wisnu selanjutnya mungkin dapat dijawab dengan cukup ringkas ya, karena ini pertanyaannya sangat banyak sekali yang antusias. Jadi saya berusaha dalam waktu yang tersisa kita bisa menjawab semuanya. Untuk Pak Iksan, pertanyaan pertama dari Wahyudi Irwandi. Beliau dari umum ya menanyakan apakah untuk membuat ilustrasi botani itu memerlukan peralatan khusus dan orang awam apakah dapat melakukannya? Itu pertanyaan pertama dari Wahyudi Irwandi. Kemudian selanjutnya dari Subekti Nurmawati dari Universitas Terbuka. Apakah ada komunitas ilustrasi botani di Indonesia? Kemudian usul kepada PTTI mungkin bisa diselenggarakan lomba ilustrasi botani bagi mahasiswa untuk mengkader ilustrator botani muda. Jadi untuk meningkatkan minat ilustrasi botani kepada para generasi muda ya, karena nampaknya sekarang mulai banyak yang tergerus minatnya. Kemudian dari Bu Titi Kartitiani,
masih kepada Pak Iksan. Untuk mempelajari ilustrasi botani seperti Pak Iksan, apakah bisa dipelajari atau memang bakat? Kemudian bagaimana posisi seni botani dalam dunia seni lukis? Mengingat seni botani tidak terlalu ketat seperti ilustrasi botani dalam menyajikan gambar. Artinya pada seni botani ada keleluasaan untuk mengeksplorasi ide. Mengapa seni botani jarang dibahas oleh para kritikus seni? Nah, lalu seni botani seharusnya bisa menjadi medium untuk menyuarakan dunia tumbuhan dengan lebih presisi mengenai sains dan cara yang lebih indah. Demikian Pak Ihsan, silakan dapat direspon. Ya, baik. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih rekan-rekan semua atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Ini memang dengan adanya ilustrasi botani ini menjadi penggugah ya, menjadi penggugah bagi teman semua bahwa di sini ada sisi sebuah karya begitu ya, ada sisi sebuah karya kreativitas juga yang bisa memiliki nilai ilmiah dan nilai pengenalan. Oke, baik, saya coba jawab secara ringkas untuk ketiganya. Yang pertama ini sebenarnya ini memang pertanyaan yang umum Pak disampaikan ya Pak Wahyudi oleh berbagai pihak. Jadi bagaimana kaitan ilustrasi botani ini bila dibuat oleh orang awam? Jadi sebenarnya setiap orang bisa Pak menjadi ilustrator begitu ya. Kalau misalnya di sini diarahkan pada ilustrasi botani, maka memang kita sebagai orang awam tadi itu perlu ada penguatan-penguatan dari sisi botaninya. Mungkin bila kita tidak berkecimpung di dunia ilmu pengetahuannya, kita perlu berkonsultasi juga dengan orang-orang botani, ahli botani, atau orang-orang yang memang berkompeten di bidang botani, khususnya taksonomi tumbuhan ya, khususnya taksonomi tumbuhan dan morfologi tumbuhan di dalamnya itu penting untuk menghasilkan bahwa karya kita ini memang secara ilmiah diakui begitu ya. Jadi membuat ilustrasi botani memang ada batasan-batasan, tapi bukan berarti yang melakukan itu hanya orang-orang botani. Bisa Pak, orang awam, kemudian memang dia punya jiwa untuk menggambar, begitu ya. Tinggal dijustifikasi saja Pak sebenarnya ya. Tapi memang ada batasan, kita tidak sebebas seni botani, begitu ya, tidak sebebas seni botani. Walaupun seni botani itu juga batasannya juga sama sebenarnya ya. Kita di sini membatasi dengan ketepatan dari karakter-karakter yang dimiliki. Makanya di dunia seni botani juga kita bekali juga dengan ilmu pengetahuan botaninya. Jadi ada semacam divisi kontrol dari aspek ilmu pengetahuannya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya di IDSBA itu ada divisi botani ya, di dalamnya ada saya, ada Mbak Sani dari Kebun Raya, ada beberapa dosen, beberapa peneliti gitu, kita masukkan di dalam divisi itu untuk menjadi kontrol dan memberikan berbagai pengetahuan juga ya. Nah, kemudian kalau medium sebenarnya tidak ada batasan ya, tidak ada batasan medium apa yang kita gunakan, mau bahkan ada yang menggunakan medium arang misalnya ya, atau charcoal, ada menggunakan cat air. Namun demikian ada sebuah kriteria yang cukup penting, itu bahwa hasil penggambaran kita itu bisa istilahnya bisa direplikasi secara jelas, tidak pecah, tidak rusak gambarnya, itu menjadi kriteria juga Bapak Ibu sekalian. Jadi medium itu menentukan juga. Jadi seperti misalnya untuk dikirim begitu ya, untuk dikirim dalam bentuk hasil scan, biasanya kita
menggunakan media yang memang setelah di-print oleh panitia itu tidak berubah, tidak rusak atau tidak blur, ya. Sehingga banyak disarankan menggunakan pen dan ink begitu ya. Itu banyak disarankan menggunakan itu karena memang itu lebih jelas, lebih presisi. Tetapi kalau untuk exhibition secara langsung dengan karya kita langsung dipamerkan atau dipublikasikan, biasanya bebas begitu ya, mediumnya bebas. Tetapi medium itu juga harus mencerminkan keakuratan dari karakter-karakter tadi. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan bakat atau tidak, begitu ya, sebenarnya ya terkait iya, tetapi bukan berarti yang tidak memiliki bakat dalam menggambar itu tidak benar juga. Jadi menggambar atau mensketsa itu sebenarnya bukan bakat, ya, itu kompetensi. Jadi kompetensi itu bisa dilatih, bisa dibangun. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, begitu. Jadi makanya saya mengajak pada teman-teman yang merasa tidak bakat atau tidak bisa menggambar, coba aja digambar. Saya juga berangkat dari situ kok. Saya berangkat dari situ, dari menggambar tidak bisa menggambar, tidak bisa menghasilkan gambar kok nggak sama begitu ya. Tapi ketika teman-teman menggoreskan satu demi satu karakter yang melekat pada pada tumbuhan itu, disitulah sebenarnya passion kita mulai muncul. Lama-kelamaan kita terlatih sampai akhirnya bisa menghasilkan ilustrasi yang sesuai. Ya, jadi memang ada latihan terus-menerus, semakin lama semakin meningkat. Ya, itu saya rasa dihadapi juga oleh Pak Rio ya, dan teman-teman. Nggak mungkin kita sekali bisa langsung presisi, saya rasa. Bertahun-tahun itu. Ya, ada proses ya. Nah, ada yang cepat dan memang ada yang butuh proses lebih lama, tapi jangan khawatir, pada akhirnya siapapun ya akan bisa menjadi ilustrator. Nah, saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman ilustrator yang lain. Teman-teman ilustrator yang lain mungkin bisa menggambar objek-objek yang lain. Kalau saya itu terpatok pada ilustrasi tumbuhan aja. Ketika saya diminta menggambar serangga misalnya, kok saya enggak dapat begitu loh, enggak pernah begitu, enggak pernah berhasil sepresisi kalau menggambar tumbuhan. Nah, ternyata di sini ada semacam passion juga ya, ada semacam minat, mungkin ada yang spesifik, ada yang generalis begitu. Kalau saya kan karena bergeraknya dari pengenalan begitu, dari pengenalan satu demi satu bagian hingga sampai detail saya coba untuk digambarkannya, sampai lama-lama berhasil begitu ya, bisa. Nah, itu berbeda nampaknya dengan tipe generalis yang bisa menggambar atau mengilustrasi apa saja. Begitu kurang lebih untuk masalah bakat ini ya. Kalau mengenai komunitas ilustrasi botani, jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini belum terbentuk secara khusus komunitas ilustrasi botani, tetapi di antara kami secara informal itu kami sering berkomunikasi, begitu ya, sering berkomunikasi walaupun tidak terhimpun dalam satu wadah, tapi kami ada komunikasi ilmiah yang kami lakukan sehingga hubungan tentang dunia ilustrasi botani tetap berjalan. Kemudian kita juga banyak melakukan ini Pak, melakukan pengkaderan begitu melalui workshop, melalui lomba ya. Ini sudah mulai kita jalankan, termasuk misalnya di ITB, di UIN, di UPI ya. Kemudian di UKI. Nah, itu ada aktivitas-aktivitas untuk botanical sketching. Bahkan di BioUKI ini sudah
3 tahun terakhir ini bekerja sama dengan kami, itu di sana bahkan sudah ada komunitas biosketching ya dari mahasiswa biologi di UKI. Kemudian teman-teman di UIN saya lihat juga cukup intens nih ya. Nah, ini tinggal kita mungkin PTTI bisa ini ya, bisa memfasilitasi atau memediasi itu, membentuk sebuah komunitas. Kami sangat senang bila itu bisa dihimpun oleh PTTI. Ya, termasuk mungkin ide SBA bisa termasuk menjadi Ya, wadah ya Pak ya? ya betul. Jadi ide SBA sudah menjadi wadah itu, Pak Rio. Memang tidak terfokus pada ilustrasi botani saja, tapi kami berhimpun begitu ya. Di dalamnya ada ilustrator botani, ada seniman botani, ada pemerhati dunia seni botani begitu ya. Sehingga di IDSBA ini saya lihat menjadi sebuah wadah yang efektif untuk komunikasi maupun untuk sharing karya ya, dengan rutinitas untuk workshop, kemudian untuk belajar bersama, sampai pada kita juga memamerkan hasil-hasil karya. Dan perlu teman-teman ketahui, rekan-rekan di seni botani ini itu lebih banyak ya aktivitasnya sampai akhirnya bisa memamerkan karya-karya. Kita pernah memamerkan 1.000 karya karya seni botani ya. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan penanya lebih lanjut tadi terkait kenapa seni botani tidak banyak disampaikan tentang kritik ilmu seni botani begitu ya. Sebenarnya sekarang sudah mulai yang seperti itu dengan kita banyak memamerkan karya-karya, menghasilkan karya-karya, itu mulai ada reviewer-reviewer di bidang seni botani. Ya. Seperti itu, Terima Pak kasih Rio, Pak kurang Iksan. lebih. Kita terima kasih atas jawabannya. Kita masih ada banyak pertanyaan. Jadi salah satu cara untuk kita mendapatkan kritik seni mungkin salah satunya dengan seperti yang dilakukan Pak Iksan ya, mengikuti berbagai pameran baik di dalam dan di luar negeri. Dari situ kita akan memperoleh banyak review dari para ahli-ahli seni botani maupun ilustrator botani yang lebih senior, sehingga kita akan bisa mengimprove atau meningkatkan kualitas dari karya kita. Kemudian satu lagi Pak Rio, silakan kalau mau ada ditambahkan Pak. Satu lagi. Ini sekedar menyampaikan ini saja ke teman-teman semua. Jadi karya saya yang pertama saya saya kirimkan ke Margaret Flockton Award itu banyak di review. Jadi reviewnya juga lumayan ya, kritiknya gitu ya. Ini karya semacam ini sebenarnya belum layak, misalnya gitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada yang menyatakan juga, loh, karya-karya yang dilakukan oleh teman saya di kampus saya, wah, lebih akurat dari karya ini. Nah, ya, hal-hal seperti itu menjadi evaluasi juga buat betul. Kita ya. Menarik sekali Pak Iksan dari pengalamannya mengikuti berbagai ajang event di internasional. Oke, terima kasih Pak Iksan. Kita lanjut lagi kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk Pak Wisnu, ada pertanyaan dari Wisanti dari UNESA. Ini mungkin akan saya coba sedikit modifikasi pertanyaannya agar lebih jelas. Kurang lebih ada berapa persen begonia endemik Indonesia, dan mungkin ada suatu ciri khas tertentu yang menjadi tanda bahwa spesies tersebut endemik. Misalkan apakah kecenderungan begonia yang endemik itu begonia yang tumbuh di bebatuan, ataukah begonia yang epifit, atau begonia yang tumbuh di kawasan ultramafik, atau bagaimana? Apakah ada ciri-ciri khusus yang menjadi penanda bahwa bahwa spesies itu punya persentase endemisitas yang tinggi gitu? Kemudian pertanyaan dari Nur Cahyo Widyodaru dari Universitas Singaperbangsa, itu mohon penjelasan membedakan perbedaan section dengan subspesies. Apa perbedaan section dengan subspesies? Pertanyaan ketiga dari Febrian Aditya Mulawarman, Universitas Lampung, bagaimana komposisi genetik dari berbagai section tersebut?
Apakah sudah ada penelitian mengenai molekulernya, mengenai terhadap berbagai section di begonia tersebut? Kemudian pertanyaan langsung keempat ya Pak Wisnu, dari Bu Syamwisna, Universitas Tanjung Pura. Beliau menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi nampaknya beberapa sudah dijawab oleh Pak Wisnu di awal ya, termasuk tadi ada database online yang bisa untuk mengidentifikasi begonia. Jadi pertanyaan yang belum terjawab mungkin adalah apa yang bisa dilakukan untuk identifikasi seandainya begonia yang ditemukan itu tidak terlihat karakter kuncinya, misalkan tidak berbunga, masih steril. Itu bagaimana langkah yang perlu dilanjutkan, yang dilakukan? Itu dulu Pak Wisnu, mohon dijawab dengan singkat karena kita masih punya banyak pertanyaan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Saudara Wisanti, ya. Berapa jumlah atau presentasi spesies endemik yang ada di Indonesia? Kalau secara umum Indonesia bisa dikatakan lebih dari 90% begonia yang ada di Indonesia bisa dibilang endemik Indonesia. Kemudian lebih kecil lagi, lebih kecil ke pulau. Setiap pulau itu hampir 90% endemik. Seperti Sumatera itu 90% jenisnya endemik. Bahkan Kalimantan itu 99% endemik Kalimantan. Dan Sulawesi 93 dan juga pulau lainnya. Kemudian lebih kecil lagi ke dalam pulau tersebut, asosiasi endemisitas akan meningkat dengan spesifikasi habitat. Misalkan untuk di Kalimantan, jenis-jenis yang tumbuh di karst, bebatuan karst atau Papua itu memiliki endemisitas lokal yang sangat tinggi. Jadi yang tumbuh di karst tidak akan ditemukan di habitat lain. Sedangkan yang tumbuh di hutan dipterokarp dataran rendah biasanya dia tidak, endemisitasnya tidak lokal. Jadi bisa ditemukan di hampir seluruh daratan Kalimantan karena fragmentasi habitatnya sangat tidak seperti karst begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudara Nur Cahyo, section dan karakternya. Jadi memang yang saya jelaskan masih terlalu singkat, tetapi bisa dibaca di literatur yang sudah bisa di-download di ResearchGate. Judulnya The Section of Begonia, karya Doornbos. Di situ dijelaskan secara detail berbagai macam karakter dan klasifikasinya. Kemudian revisinya itu dilakukan oleh publikasi oleh Peter Moonlight di tahun 2018 dan juga tersedia secara open access di Taxon. Tinggal googling aja The Section of Begonia dan dengan kata kunci atau Peter Moonlight Section of Begonia. Jadi itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Hamdayani, untuk analisis molekuler section sudah dilakukan dan sudah dipublikasi di publikasi yang terakhir di 2018 oleh publikasi Keroyokan ya. Jadi banyak dari kelompok peneliti begonia yang dimotori oleh Peter Moonlight itu bisa di-download secara online, artikelnya open access. Kalaupun misalkan tidak bisa, nanti bisa menghubungi saya via email untuk mendapatkan literatur tersebut. Dan yang terakhir dari Dr. Samsi Wisma, tadi gimana Mas Yusuf pertanyaan keempat? Saya agak lupa. Dari Dr. Syamwisna. Ya. Dari Tanjung Pura, itu ya. Identifikasi begonia apabila tidak ditemukan karakteristik kuncinya, misalkan gitu. Jadi masih hanya misalkan kita ke lapangan kemudian mendapatkan spesimen steril. Nah, salah satu keuntungan kami yang bekerja di kebun raya, jadi spesimen steril terkadang tidak menjadi hambatan karena kita mengambil spesimen itu untuk koleksi hidup dan kita usahakan untuk ditumbuhkan di rumah kaca kami, di fasilitas rumah kaca kami, baik yang ada di Bogor atau Bali. Setelah itu kami tunggu sampai berbunga dan kami identifikasi. Jadi itu salah satu keuntungan kami. Tetapi kalaupun memang tidak memungkinkan untuk menunggu, bisa mungkin diuji secara molekuler, tetapi itu pun belum banyak informasi karena barcoding begonia juga belum lengkap. Jadi memang saat ini salah satu jalan ya harus mendapatkan karakter generatif untuk
mengidentifikasi hingga tingkat jenis. Gitu Mas Suryo. Ya, satu lagi Mas Wisnu terkait pertanyaan ini nanggung ada dari Isnainar dari Tandulako. Beliau menanyakan mengenai penelitian Mas Wisnu yang terkait jenis baru di Morowali. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan risetnya atau perkembangan kelanjutan riset begonia tersebut? Dan beliau juga meminta ada alamat email Pak Wisnu agar dapat berkomunikasi lebih lanjut. Mungkin Pak boleh. Wisnu maupun Pak Iksan bisa menyampaikan alamat emailnya di kolom chat ya, karena siapa tahu nanti ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab dan bisa ada komunikasi lanjut dengan peserta. Jadi untuk satu jenis baru yang dari Morowali, Begonia medicinalis, sebenarnya itu sudah diteliti untuk aspek kandungan kimianya atau senyawanya, itu sudah jauh diteliti oleh teman-teman dari Fakultas Farmasi Universitas Tadulako. Jadi saat itu teman-teman dari Tadulako hanya mengirimkan sampel untuk diidentifikasi, kemudian saya dapati itu adalah jenis baru. Jadi saya hanya di level determinasi saja, sedangkan untuk penelitian lanjutannya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Farmasi Tadulako, oleh Bapak Dr. Sulaiman salah satu pengajar di Tadulako saya lupa. Tapi sudah banyak penelitiannya dan sudah bahkan 2 isolat senyawanya sudah diketahui yang berpotensi sebagai anti cancer. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Mohon bersabar Mas Wisnu. Sekarang bergiliran dari Pak Iksan. Saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan dari Maria Teresia Danong dari Undana, NTT. Beliau menanyakan mengenai gambar analitik. Apakah antara gambar analitik dengan ilustrasi botani ini ada perbedaan? Dan dari secara karakter kuantitatif, demikian Pak. Itu pertanyaan dari yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Lintang Zahra Suwarso dari Unila, untuk Pak Iksan juga. Menurut pengalaman Bapak Iksan, umumnya untuk menggambar spesies dengan organ yang lengkap membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, dari Meta Duyanti IPB, beliau menanyakan setelah lulus S1, apakah dapat lanjut langsung menjadi ilustrasi botani atau harus menempuh suatu jalur pendidikan khusus tertentu? Jika memang ada pendidikan lebih lanjut, bidang apa yang spesifik Pak untuk mendukung untuk menjadi ilustrator botani? Demikian Pak Ihsan, mohon dijawab 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rio. Terima kasih Bu Maria Teresia Danong. Lintang, ya Mbak Lintang dan juga Meta, juga para penanya sebelumnya. Ya, ini akan sangat terkait juga dengan pertanyaan sebelum ini, Pak Wahyudi tadi itu ya, ada Pak Roni, Pak Subekti, Mbak Titi, ya. Oke, kita coba ini ya, kita coba jawab secara ringkas ini. Memang kalau ada memang pernyataan tentang gambar analitik ya, Bu Maria. Sebenarnya kalau gambar analitik itu saya tidak terlalu memahami ya, apakah yang dimaksud ini semacam keterangan gambar untuk menjelaskan sesuatu, kemudian diberikan keterangan-keterangan atau seperti apa ya. Mungkin Bu Maria bisa sharing juga sama kita yang dimaksud gambar analitik seperti apa ya Bu Maria? Ya, mungkin saya bisa sedikit memberi informasi ini Pak. Monggo. Mungkin gambar analitik yang dimaksud Bu Maria adalah gambar sketsa biasanya untuk orang-orang teknik ya. Jadi ada outline, hanya outline saja Pak. Biasanya menggambar hanya outline, tidak sampai detail-detail dari permukaan itu sampai digambar, hanya outline saja bagian luar gitu. ya. Tapi sketsa line drawing gitu Pak, tapi hanya outline. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio ya atas penjelasan tentang gambar analitik. Jadi menurut saya ya gambar analitik ini menjadi salah satu basic juga kalau begitu ya di dalam membuat ilustrasi botani. Tapi gambar analitik memang belum sampai pada
yang disebut dengan ilustrasi botani, Bu Maria. Ilustrasi botani ya tadi itu kita bagaimana kita memadukan berbagai desain grafis begitu ya, berbagai model, garis, titik, kemudian arsir begitu ya untuk menghasilkan kualitas gambar yang memang presisi yang diminta oleh spesies itu untuk dikenalkan gitu ya. Jadi ada detailing-detailing yang diperlukan lebih lanjut kalau di dalam ilustrasi botani, Bu Maria. Jadi itu belum ya, gambar analitik belum menjadi ilustrasi botani. Ilustrasi botani setelah seluruh teknik dipadukan menghasilkan karya yang lengkap dengan berbagai detail-detail yang diperlukan. Saya rasa itu untuk mudah-mudahan bisa menjawab ya yang dimaksud Bu Maria. Kemudian kalau bicara tentang berapa lama menyelesaikan gambar atau ilustrasi botani lengkap suatu spesies ya itu bervariasi waktunya, ada yang cepat, ada yang lama. Kalau kita intens rata-rata saya menyelesaikan itu dalam 3 hari, tapi itu intens begitu ya. Kadang-kadang kita bertahap, kita menggambar satu bagian, misalnya hari ini kita menggambar dengan curahan waktu rata-rata sekali menggambar misalnya 3-4 jam. Nah sudah itu kita capek, istirahat dulu, atau mencari waktu yang lebih mood lagi muncul gitu ya, tune in lagi, lanjutkan lagi. Tapi secara efektif rata-rata 3 hari kalau kita menggambar menggunakan pensil. Nah tapi saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman di medium yang lain bisa sharing juga yang pen seperti apa, karena apalagi harus kalau pen itu banyak shadingnya itu menggunakan dot misalnya ya, itu mungkin butuh waktu lebih lama, atau juga ya tergantung masing-masing orang. Tetapi saya rasa bisa kita persingkat juga, misalnya kalau kita mampu intens gitu 1 hari bisa sebenarnya ya, bisa menghasilkan ditambah dengan aspek-aspek detailingnya itu ya. Tapi memang sangat fokus ya Mbak Lintang ya dan teman-teman itu ya mungkin yang bisa dihitung mungkin jam ya, skala jam itu rata-rata ya 6 jam ya, 6 jam sampai mungkin 10 jam untuk menghasilkan yang karya yang presisi. Apalagi kalau untuk dipamerkan di scientific exhibition gitu ya, atau dipublikasikan, itu butuh waktu juga. Nanti Pak Rio bisa menambahkan dari segi waktu ya. Pak Rio mungkin lebih cepat dari saya. Pak Rio 2 jam selesai, Mas, Mbak, itu udah belum selesai judulnya saja. Lama. Ya. Ya, kemudian dari Meta ini saya lihat sangat tertarik sekali ya dengan ilustrasi botani, sampai minta persyaratan pendidikan ini. Aduh, kalau apakah harus studi lebih lanjut? Jadi begini, Meta dan teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk memulai dari sekarang. Jangan terpaut, aduh saya belum lulus, aduh pendidikan saya ini. Nah, kita tidak terkait dengan itu kalau ilustrasi ya. Silahkan menggambar. Kalaupun kita akan mempublikasikan karya kita, silahkan berkonsultasi dengan orang-orang yang bergerak di bidang botani, khususnya taksonomi tumbuhan, untuk mendapat semacam review begitu ya. Jadi kalau ilustrator sebenarnya tidak ada syarat pendidikan, siapapun bisa. Tetapi ketika menjadi ilustrasi botani, itu memang perlu dukungan keilmuan, apakah dari kita sendiri atau dari orang lain. Saya sejak dari mahasiswa kok, Meta, di praktikum dendrologi dulu itu ya, kami selalu harus membuat ilustrasinya setiap praktikum pengenalan jenis. Dari situ sebenarnya sudah mulai kita punya passion apa enggak begitu dengan karya. Jadi jangan terbatas oleh pendidikan formal,
Tetapi begini, ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal menjadi mata kuliah, begitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya dari Pak Subekti apa dari Bu Titi atau Pak Roni tadi itu ya, bahwa ini memang ada pendidikan mata kuliah begitu yang mengupas tentang ilustrasi botani. Apakah include di dalam mata kuliah taksonomi tumbuhan seperti di kami ya, atau ada semacam mata kuliah penunjang ya berupa botanical sketching misalnya ya, itu juga ada, atau dari pendidikan-pendidikan non formal yang bisa kita ikuti, workshop-workshop, pelatihan-pelatihan tentang membuat ilustrasi botani ini sudah mulai berkembang ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang bisa kita ikuti, tutorial-tutorial dari media sosial juga bisa kita ikuti hal-hal seperti itu untuk meningkatkan kompetensi. Begitu nampaknya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih, mungkin kita waktunya mohon panitia minta waktu 4 menit lagi ya, kita sampai 11.30 untuk pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa semua, tetapi akan kita coba bahas beberapa pertanyaan lagi. Pak Wisnu, ada beberapa pertanyaan dan ada dari Pak Deden Girmansyah Brin ya. Ada beberapa poin, yang poin 1 sampai 3 ini ada beberapa konfirmasi dari beliau bahwa Platycerium Sumatera ada 9 jenis, 2 jenis lainnya Begonia tasmania dan Begonia tuberculosa. Kemudian ada 1 jenis lagi yang belum masuk ke seksi di Sumatera, yaitu Begonia gracilissima, jadi seksinya tambah 1. Kemudian Bractei Begonia Sumatera kemungkinan akan lebih banyak lagi, sebab Begonia Sumatera sedang direvisi dan masih banyak kandidat jenis baru dari Bractei Begonia. Pertanyaan beliau, bagaimana kiat cepat publikasi internasional? Dari Pak Deden. Kemudian yang kedua dari Meta IPB ya, dan juga dari Khairunisa Universitas Lampung, pertanyaannya hampir sama. Sebagai mahasiswa aktif, bagaimana apabila ada mahasiswa yang ingin PKL atau penelitian begonia, dan juga apa yang membuat Pak Wisnu tertarik untuk meriset begonia? Itu pertanyaan, mohon dapat dijawab mungkin 1 menit atau 2 menit Pak Wisnu, terima kasih. Untuk Pak Deden, terima kasih atas ini koreksinya ya. Jadi memang ada beberapa kekurangan informasi saya di situ. Dan betul memang begonia, section Bractei begonia akan banyak terjadi penambahan jenis baru ke depannya karena Pak Deden yang sedang mengerjakan revisinya saat ini untuk disertasinya. Dan untuk publikasi di jurnal internasional, jadi yang terpenting adalah target jurnal kita apa. Jadi misalkan Phytotaxa kah, Taiwania kah. Jadi scope targetnya sudah diketahui, lalu paling supaya lebih cepat lagi ya kita berkolaborasi dengan siapapun lah, dengan kuncinya adalah kolaborasi, itu akan jauh lebih akan mempercepat akselerasi publikasi. Kemudian yang kedua untuk yang magang, jadi untuk kegiatan magang ataupun penelitian khusus begonia, kalau untuk penelitian bisa dilayangkan surat beserta proposal kepada Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan. Nanti di situ bisa langsung menyatakan bahwa akan dibimbing saya, jadi nggak masalah kalau misalkan ada teman-teman dari mahasiswa S1 tertarik penelitian begonia, topiknya apa, nanti kita bisa diskusikan. Jadi tinggal melayangkan surat ke kantor kami. Ataupun magang, kalau magang pun bisa tinggal bersurat saja dari kampus ke baik direktorat atau pusat riset konservasi tumbuhan. Dan yang terakhir, apa Mas Yoyo tadi? Apa yang membuat Pak Wisnu berminat untuk meneliti begonia? Sebenarnya kalau diceritakan panjang ini ya, karena pertama kali saya masuk, saya lihat begonia itu tercecer, jadi wah ini Kak bentuknya unik. Jadi seperti melihat
cinta pada batalan pertama begitu loh. Jadi wah ini saya tertarik nih sama tanaman ini. Kebetulan pada saat itu langsung ketemu dengan expertnya dan langsung diajak ke lapangan kolaborasi. Jadi di situ saya belajar banyak dan hingga sekarang ternyata peluang risetnya sangat besar, gitu. Sehingga sangat layak untuk ditekuni. Gitu. Itu Mas Yoyo mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum dapat terjawab ya karena banyaknya yang antusias untuk bertanya. Tetapi tadi para narasumber kita sudah menyampaikan alamat emailnya. Apabila ada rekan-rekan yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, peserta yang ingin melakukan penelitian atau berkolaborasi dengan kedua narasumber kita, dapat langsung menghubungi alamat email yang tadi sudah disampaikan narasumber di kolom chat. Kemudian izinkan saya di menit-menit terakhir ini untuk menyampaikan beberapa resume ya mengenai hal yang disampaikan oleh kedua narasumber. Yang pertama adalah mengenai dari narasumber pertama, yaitu penelitian taksonomi dan konservasi begonia masih sangat terbatas. Padahal Indonesia termasuk menjadi pusat keanekaragaman begonia dan masih banyak jenis yang belum diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan. Dengan tingginya ancaman deforestasi dan konversi habitat, banyak pekerjaan penelitian yang perlu dilakukan, termasuk penentuan status konservasi, penelitian taksonomi, hingga studi pemuliaannya. Sedangkan untuk narasumber kedua, ilustrasi botani berfungsi penting untuk memperjelas deskripsi dari morfologi suatu spesies tumbuhan. Oleh karena itu, beberapa syarat ilustrasi botani yaitu akurat, baik itu akurat dari sisi proporsi, skala, detail, bahkan kombinasi warna. Kemudian dari sisi kelengkapan, khususnya pada organ-organ kunci pada suatu spesies, dan juga informatif dari aspek sudut pandang. Ilustrator juga penting untuk turut mempelajari pengetahuan umum botani, oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil ilustrasi yang sempurna, maka perlu kolaborasi antara ilustrator dengan para ahli botani.